وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita menginjak di hari keberapa sekarang? Alhamdulillah sudah hari kelima melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa berkumpul, belajar bersama, berjamaah bersama, makan juga bersama, sahur bersama, berjamaah terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Amin. Karena orang-orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah, Allah sudah akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Maka orang yang saling mencintai karena Allah, mereka inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dari bagian itu. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa karena merupakan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, rajanya bulan. Tentunya berarti kita berada di saat yang istimewa, di bulan yang istimewa, di hari yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hikmah kepada kita itu hikmah mengunggulkan sebagian manusia dari sebagian yang lain. Manusia juga tidak sama. Sebagian itu mempunyai keunggulan, mengungguli keunggulan yang lain. Ada yang diunggulkannya itu dengan jabatan. Ada yang diunggulkannya itu dengan harta kekayaan. Ada yang diunggulkannya itu dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Tuh. Ini satu sama lain diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebagian tempat, ada tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, diberikan keunggulan lebih istimewa dari yang lainnya. Contoh, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu kan tidak sama. Sama-sama masjid. Nah, Masjidil Haram sama-sama disebutnya juga Haramain, dua tanah haram, begitu, dua masjid yang suci, yang agung. Tapi tetap ada keunggulannya. Di mana ibadah kita di Masjidil Haram ganjarannya dilipat gandakan jadi 100.000. Jadi berapa? 100.000. Sementara ketika di Masjid Nabawi dikali dari 1.000. Begitu. Kan berarti ada keunggulan. Itu segi tempat. Tempat juga diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tempat-tempat itu, tempat yang dipakai ngaji dengan yang dipakai biasa-biasa itu tidak sama. Ya. Tempat yang dipakai ngaji, dipakai ibadah, contoh masjid aja, masjid dengan madrasah nggak sama, apalagi dengan rumah. Betul tidak?
Ya, gitu. Maka tempat yang dipakai ngaji dengan tempat yang dipakai nongkrong itu bukan sama. Diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du syuhur ala ba'din, kemudian juga bulan-bulan yang kita lewati itu juga diunggulkan satu sama lain. Kemarin kita di Rajab, ya, itu Sya'ban, sekarang di Ramadan, itu kan berbeda. Rajab diagungkan oleh Allah. Yang minha arba'atun hurum itu, yang 4 dari yang disucikan oleh Allah itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta Muharram. Termasuk kemarin juga Sya'ban jadi punya keunggulan juga. Kenapa? Bulan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Masuk ke Ramadan ini lebih tinggi lagi. Lebih unggul lagi. Gitu. Inilah bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diagungkan, diunggulkan daripada yang lainnya. Dengan keutamaan dan kehususian yang ada di bulan Ramadan ini. Ini yang mesti kalian tahu semuanya. Yang kalian harus yakini, yang kalian harus aji terus, yang harus diguar-guar, ditanamkan di dalam hati bahwa setiap sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Kalau sudah diberikan Allah, ya berarti harus lebih yang lainnya. Alhamdulillah. Kesempatan ini, ya, kesempatan ini jangan disia-siakan. Allah sekarang dikasih waktu, dikasih hidup kita di bulan apa? Di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melihat, kekuatan untuk mendengar, berbicara, ngomong, ngaji, apa dan sebagainya, untuk berjalan, untuk menahan yang membatalkan, untuk berpuasa. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini di bulan Ramadan ini mesti kita manfaatkan. Mesti kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Lebaran artinya. Ya. Tuh, lebaran. Kalau di hari-hari kita semangat di bulan Ramadan harus lebih semangat lagi. Dagang jalan oke ditambah-tambah oleh Allah. Jelas? Ya. Kalau di dalam hari-hari biasa pengajiannya seminggu sekali, Ramadan mah harus tiap hari mestinya. Dan kalau sebetulnya hari ngaji mah kudu tiap hari juga mesti ngaji. Hari kita mah alhamdulillah ngaji terus ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang datang ke kelas ngantuk berat. Ya. Ngantuk berat. Beuteung lapar sirah lieur. Ya. Sumut hanaan. Karena sirah isu ngapalkeun ge. Nah, ya. Oke ya, gitu. Ya, tambah cabai ya, gitu. Padahal ini kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Faqad shahha fi sunnah, sehingga dalam kitab ini disebutkan, sungguh telah benar di dalam sunnah dikatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat baik, cemping. Ya, padahal kata Rasul, rogima'an purojulin mandukirtu ismi mandukirtu indahu falam yusolli alayya. Jelema goreng dodonges, cek bahasa guru jelema goreng dodonges, gerong pakai kekenyos, tegablek cedok macam bahasa orang Tasik mah. Ya, ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW, falam yusolli alaihi, tidak bersalawat kepada Nabi. Nah, nanti saya lihat ya. Maka shahha fi sunnah, telah benar di dalam sunnah, anna Nabiya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar. Suatu waktu Rasulullah SAW naik mimbar. Naik ke mana? Mimbar. Ke mimbar. Wa qala. Kemudian beliau berkata, bersabda, amin, amin, amin 3 kali. Tuh. Wa fi riwayatin sa'ida Rasulullah SAW mimbar. Rasulullah SAW naik ke mimbar. Falamma raqa'a atabatan, ketika naik ke apa itu? Tingkatan cecek-cecekan apa tulisannya itu? Tangga. Tangga pertama gitu. Qala amin. Rasul berkata apa? Amin. Itu. Ya. Summa raqa atabatan saniyah. Kemudian naik ke tangga yang kedua. Faqala amin. Amin lagi. Karena ini bukan politik dan udah lewat politik mah. Amin aja dulu mah udah kelewat. Ini Rasulullah naik ke mana? Ke mimbar berapa? Ke tangga berapa? 2. Apa yang dikatakan? Amin. Itu. Summa raqa atabatan salisah. Kemudian naik lagi ke tangga yang ketiga. Faqala amin. 3 kali baca kata. Kila, lalu ditanyakan, Ya Rasulullah, innaka sa'idal mimbar. Sesungguhnya engkau tadi itu naik ke mimbar. Ya. Fakulta, kemudian engkau berkata, amin, amin, amin 3 kali. Fakola, maka Rasul menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Inna Jibril alaihi salam atani. Ingatkan para sahabat, sesungguhnya tadi Jibril itu datang kepadaku. Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Faqala, lalu Jibril berkata, Man adraka syahra Ramadan. Man, siapa orang adraka yang mendapati, yang berjumpa Syahrul Ramadan, dengan bulan Ramadan, falam yukfar lahu, kemudian ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Fa'abadahu, maka telah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang masuk Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Jibril. Ya, siapa orang yang masuk mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dapat ampunan berarti dapat apa? Dapat dosa, dapat siksaan, maka masuk neraka. Maka celakalah dia, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tuh. Terus kul amin gitu. Kul tuh amin. Kul kata Jibril, kul katakan oleh Muhammad amin. Maka kul tuh amin. Kata aku amin. Malaikat Jibril mendoakan, memberikan kabar, memberitahukan siapa orang yang masuk Ramadan tidak mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka dan dia akan celaka, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, amin. Alhamdulillah ini. Nah, ya, tuh. Tidak mendapat ampunan masuk Ramadan tapi tidak ampunan dosa Allah. Dia suka ke neraka. Alhamdulillah ini. Yang doa siapa? Jibril. Yang mengamini Rasul. Kira-kira dijawab apa tidak? Pasti. Allah. Terus selanjutnya amin yang kedua, kata malaikat Jibril, wa man adraka abawaihi au ahaduhuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'abadallah. A'udzubillahi min. Wa man adraka abawaihi, siapa orang yang mempunyai 2 orang tuanya, masih kena punya 2 orang tua, masih kena punya ibu
masih kalian punya bapak, dua-duanya masih ada. Kalian punya orang tua? Ya. Berbahagialah masih punya orang tua, masih ada kesempatan. Punya bapak, punya ibu. Ada yang tidak punya orang tua? Ada yang tidak punya orang tua? Ada? Yang tidak punya bapak ada? Yang tidak punya ibu ada? Kunjungilah, ziarahilah. Siapa? Makam orang tua. Ini orang yang masih punya orang tua, baik itu dua-duanya ada atau ahaduhuma atau salah satunya, yang punya ibu atau yang punya ayah saja, begitu ya. Bahkan ada yang punya ayah 4, punya ayah 4, ibunya nikah lagi. Ada yang punya ibunya 4, ayahnya nikah lagi. Nah, siapa orang yang punya orang tua, kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yabirrahuma, maka dia tidak sempat untuk berbakti, untuk berbuat baik. Birrul walidain itu berbakti kepada orang tua. Ini jelas gak sempat berorang tua. Pamata kemudian dia meninggal, pada kholan nar, masuk neraka. Pamahadullah, maka ke Allah dijauhkan dirinya dengan Allah, artinya celaka dia. Nauzubillahimin dari kata malaikat Jibril, kul amin, katakan amin. Pakul itu kata Rasulullah, amin. Rasul juga mengamininya. Siapa yang punya orang tua, kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jangan menyusahkan terus, ya, menyusahkan terus. Jangan menipu orang tua. Jangan menipu orang tua alias yuniko. You kamu nipu kamu nipu kolot. Awas sedikit. Ada yang suka yuniko? Astagfirullah. Segera bertobat. Mana contohnya? Punya uang jajan dari orang tua dikirim, suruh ini kealenkan, malah dijajankan. Kata Pak Ustadz harus beli buku. Berapa harganya bukunya? Oh, cara pembelikan. Buku itu kalian. Kalau buku lagi mahal, sekarang 500.000. Padahal bukunya pun 5.000. Itu namanya Yuniko. Yuk kamu nipu. Hati-hati. Akan berkah aku masih kena nipu kolot mah. Tidak akan berkah, ilmu kamu tidak akan berkah. Auzubillahimin. Nah, sudah lihat ke sini, jangan lihat, biarin aja. Ada bagiannya, lihat ke sini. Lihat ke sini. Jangan jauh, bukannya juga tengah. Perhatikan di sini, ya. Yang masih Yuniko berhenti, bertobatlah. Ya, kamu tidak berbakti berarti kamu durhaka kepada orang tua. Ada juga orang yang tidak, kalau saya uangmu biasa gitu, tapi kamu masuk ke pondok tidak pernah belajar, tidak mau menghafal, tidak mau ini sebagainya. Kamu kira THS, itu, ya. Tidur wae juga sama, itu tidak memanfaatkan dirinya. Ya, pembiayaan orang tua dikiriman terus, tapi kesempatan untuk belajar tidak dipakai. Awas ini, kamu menipu diri kamu sendiri dan menipu orang tua kamu. Wah, di rumahnya anak saya mau di pesantren, tidak pernah pulang, tidak pernah balik. Nanti diajar itu, tidak pernah balik, tidak pernah diajar, gitu kan? Kamu gak bilang tahan, kalau badan udah. Awas, hati-hati, ya. Kalau kamu berbakti kepada orang tua, sungguh-sungguhlah, gunakan kesempatan ini, ya. Datang ke pondok itu dibiayai orang tua, hasil keringat ibu bapak kamu. Maka waktu-waktu tenaga kamu gunakan untuk itu, sehingga sinkron nantinya ngalir pahalanya, tenaganya dari ibu kamu, pakaiannya dari ibu kamu, sarungnya dari ibu kamu,
kopiahnya dari ibu bapak kamu, pulpennya, bukunya, maka selama itu kamu dipakai semua untuk belajar, air semuanya ke orang tua. Paham tidak? Paham tidak? Jangan malah berbuat yang bukan belajar, ya, yang tidak pantas, menauzubillah ini dari. Tuh. Maka kata Rasul tadi, yang kata malaikat Jibril, siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti ke orang tuanya atau salah satunya, kemudian meninggal, dimasukkan ke neraka, celaka dia, naudzubillah min. Ini diaminkan oleh Rasulullah. Kul amin amin. Amin. Rasul mengamini siapa? Doa malaikat Jibril. Iya. Wa man dzukirtu indahu, dzukirta indahu, katilu. Nah, di tingkatan yang ketiga, malaikat Jibril juga berkata, wa man dzukirta indahu. Wa man, dan siapa dzukirta disebutkan indahu di depannya. Ya, di depannya. Oh. Falam yusolli alaika, disebutkan nama kamu, tadi itu nama dari Muhammad. Malaikat Jibril kan ngomong kepada Nabi, Muhammad, nanti siapa orang yang disebutkan nama kamu di depannya, falam yusolli alaika, tapi dia tidak bersolawat kepada kamu, tuh ya, pamata, maka meninggal pada holanar, masuk neraka, naudzubillah min. Wa'aballahu, maka Allah akan menjauhkan dia dan dia akan celaka, naudzubillah min, dari. Kul, katakan amin. Aku tuh amin, 3 ini. Ya, orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh telinganya, ya, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Nabi, celakalah dia. Kalau tadi disebut goreng-goreng es, tegablek, kekenyos. Nauzubillah min. Artinya apa? Celaka orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad bada'a Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam bi syahri Ramadan qabla birril walidaini. Dalam hadis tadi, malaikat Jibril alaihi salam menyebutkan Syahrul Ramadan itu nomor 1. Syahrul Ramadan nomor 1 sebelum birrul wali. Tanda ke-1, siapa yang gimana? Yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celaka dia. Baru yang kedua, siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya masih ada atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya atau salah satunya, maka celaka juga dia, diaminan. Nah, gitu. Ya. Tuh. Jadi syahrul Ramadan didahulukan. Lalu artian begini, wa birrul walidain min a'dhami qurbat. Wa birrul walidain min a'dhami qurbat. Ingat, berbakti kepada orang tua itu adalah seagung-agungnya pendekatan diri kepada Allah. Seagung-agungnya ibadah. Ibadah yang besar, kita bisa berbakti kepada orang tua. Ya, mengabdi kepada orang tua itu adalah ibadah terbesar. Tuh. Wala siyaman di syahri Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, gitu maksudnya. Tahu tidak? Tadi bulan Ramadan didahulukan, birrul walidaini berikutnya, setelahnya, gitu kan? Dalam artian bulan Ramadan istimewa, maka berbakti kepada orang tua itu seagung-agungnya pengabdian, apalagi kalau pengabdian itu pada bulan Ramadan. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Siapa yang disebutkan namamu di hadapannya. Wajah karohu, dan malaikat Jibril itu menyebutkan Ramadan itu sebelum qabla as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gimana? Ya. As-salatu 'ala Nabi, bersalawat kepada Nabi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sholawat apa saja, mengucapkan sholawat tuh ya. Ini juga sama, min abdolil qurbat, min abdolil qurbat, ibadah yang pendekatan diri yang agung juga, yang utama juga. La siyaman fi Ramadan, ya, wala siyaman fi Ramadan, apalagi bersalawatnya itu di bulan Ramadan, apalagi bersalawatnya di bulan Ramadan. Oh, ya. Wasabata aidan fi sunnah, kemudian juga ada ditetapkan di dalam sunnah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, rogima'an puro julin, rogima'an pu, itu yang disebut goreng-goreng itu. Dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, summan salaha, kemudian selesai Ramadan, qabla ayyughfar lahu, sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan. Sudah habis Ramadan tapi belum dapat ampunan. Ini celaka. Oh, naudzubillah min dari. Tuh. Maka kemarin sudah disampaikan tuh di bahasan yang hadis yang panjang itu bahwa di bulan Ramadan itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada 4 perkara kan, yang 2 itu dicintai oleh Allah, yang 2 lagi kamu butuh, ya. Yang dicintai oleh 1 membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang keduanya istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini 2 perbuatan ini berarti mempertebal keyakinan, ya, la ilaha illallah, mengaji ilmu kalam, mengaji ilmu tauhid, menambah keyakinan lagi, menguatkan keyakinan. Tuh, di bulan Ramadan ini begitu, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Dan kedua, memohon ampun. Maka kita berdoa sebelum tarawih. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, ini sudah oleh ulama sudah dirancang, disusun begitu sehingga enak dibacakannya. Ini hadisnya. 1, la ilaha illallah. 2, banyak istighfar. 2 ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat ampunan, mudah-mudahan itu semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti masuk Idul Fitri itu sudah habis dosa kita semuanya. Amin. Ya? Gitu. Nah, yang keduanya apa? 2 lagi. Memohon surga. Memohon dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam ke surga. Itu butuh semua juga, ya, semuanya butuh ditolong oleh Allah, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Makanya Allahumma inni as'alubika, Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Mohon dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Ini 4 ini. Itu. Ini orang celaka, rugi kacida, ya. Begitu lewat Ramadan tidak dapat ampunan. Kenapa tidak dapat ampunan? Ini waktu Ramadannya tidak digunakan, tidak dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk mengabdi, tidak dipakai untuk meningkatkan, ya, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Alhamdulillah kalau misalkan di Ramadan itu malah dipakai maksiat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah salah satu keutamaan di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan, yang harus kalian perhatikan. Iklam ya akhil habib, ketahuilah wahai saudaraku yang dicintai, yang tercinta, anna Ramadan syahrul Qur'an, anna Ramadana syahrul Qur'an. Ingat bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, wa huwa syahrun karim,
Ramadan itu bulan yang mulia, syahrun azim. Ramadan itu bulan yang agung. Wa syahrul rahmatin, bulan penuh kasih sayang. Wa syahrul maghfiratin, bulan penuh ampunan. Wa syahrul muasah, bulan introspeksi diri. Bulan introspeksi diri. Kamu lapar enggak? Bagaimana pedihnya lapar? Bagaimana lemahnya badan kita ketika lapar? Pingin minum, ya kan? Bayangkan oleh kita bagaimana saudara-saudara kita yang tiap harinya tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya penghasilan, makannya saka sampurna, dia laparnya tiap hari, gitu kan? Introspeksi, maka perlu ada empati dari diri kita, simpati kepada orang. Begitu. Ingat sekarang, ya, ada saudara-saudara yang miskin, ada saudara yang fakir, ada janda-janda tua, ada panti-panti jompo, ada anak-anak yatim. Maka bulan ini, ya, bulan ini adalah bulan untuk kita bersedekah. Ya? Nah ini, kalau nggak ada kepedulian dalam hati kita, nggak pernah introspeksi, merasa padahal kita merasa ngeribu. Makanya Allah dilemahkan kita, dikasih lapar, dikasih haus dahaga, lemah, panas, segala macam kan, begitu. Nah ini adalah bulan introspeksi. Wa syahrul itqin minan nar. Dan ini bulan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan semua jadi bebas dari api neraka. Wa syahrul li'ada'i ruknin azim min arkanil Islam. Dan bulan ini adalah bulan untuk melaksanakan, menunaikan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam apa? Shaumi Ramadan. Wa qad ihtasahu Allahu bi fariidatis syiyam atau shaum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan khusus di bulan ini untuk melaksanakan puasa. Wa yahna kudu puasa. Wa yahna kudu puasa. Allah sudah disampaikan syarat-syaratnya, ya. Orang memenuhi syarat wajib dia puasa, puasalah. Ya. Kalau nggak mau puasa, cirilah. Nah, kamu anak kecil, iyalah, atau orang gila, atau hamil, orang sakit, atau tua, atau orang tua yang sudah sepuh, pilih mana? Atau orang hamil, atau orang hamil, atau orang menyusui, melahirkan, atau atau bebas, atau mau bebas, atau kamu sedang musafir, baru boleh tidak puasa. Kalau tidak ada itu semuanya, wajib puasa. Paham? Nah, gitu. Ya. Salah satu rukun iman. Wasiyam bihati dzatihi ibadatun jalilah warada fi fadliha al-ahadis as-sahihah. Ini puasa ini adalah datanya itu ibadah yang agung, yang sudah disebutkan keutamaan-keutamaannya, ya, di dalam hadis-hadis yang banyak. Tuh. Jelas tidak? Nah, maka wal a'malu fi Ramadan katsirah, dan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan di Ramadan itu banyak sekali. Nanti kita lanjutkan besok lagi. Itu saja dulu, ya, untuk pembukaan. Mudah-mudahan ini bisa terus disampaikan tentang Ramadannya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, pada kitabnya. Alhamdulillah khusus atas libatnya, mudah-mudahan ini juga berkah dan disampaikan kepada pengarangnya. Hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.